Kenapa? Mbak, bangun Mbak. Sambil menggendong anaknya, si Mbak Sri ini merangkul Puput berdiri, dan ketika Puput berdiri, dia langsung meluk Mbak Sri. Aku Puput, aku adikmu Mbak. Kehidupan manusia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak tahu bagaimana cara kita melalui hidup ini, menjalani waktu yang terus berputar, itu nggak tahu kemana. Jangan kita menilai orang dari kulitnya, jangan kita menilai orang dari masa kecilnya, karena takdir itu tidak dapat dilihat dari suratan tangan. Dari guratan tangan ini tidak dapat dilihat. Takdir itu tidak tersurat dan tidak tersirat. Takdir itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan kembali menceritakan kisah misteri di balik kehidupan, yang mana segmen ini sudah menayangkan 2 video, dan ini merupakan video ketiga sesuai permintaan dari sahabat-sahabat untuk melanjutkan segmen ini. Dan alhamdulillah ada satu cerita dari salah seorang sahabat yang ingin membagikan kisah misteri di balik sebuah kehidupan. Untuk sahabat-sahabat yang baru tahu segmen baru ini, di segmen ini saya tidak akan menceritakan sesuatu yang menakutkan tentang penampakan makhluk halus, tentang kejadian yang mengerikan, tidak. Namun di segmen sebuah kisah misteri di balik kehidupan, banyak pelajaran hidup yang akan kita dapat dari perjalanan kisah-kisah nyata yang telah dijalani oleh sahabat-sahabat kita. Termasuk cerita yang akan saya bagikan kali ini. Cerita yang cukup menguras emosi. Sengaja saya pilih kisah ini karena banyak sekali sahabat-sahabat pelajaran yang akan kita dapat. Kisah ini dibagikan oleh salah seorang sahabat yang sekarang usianya sudah menginjak umur 28 tahun. Seorang perempuan. Kita sebut saja di sini namanya Puput. Latar waktu kejadian, latar tempat kejadian ini sengaja dirahasiakan oleh sahabat kita Puput karena banyak sekali kenangan, karena banyak sekali menyangkut beberapa bagian tentang kehidupan. Jadi beliau tidak inginlah menyebutkan di mana lokasinya kejadian. Beliau hanya ingin membagikan sebuah pengalaman hidup yang beliau tidak pernah ketahui. Sebuah perjalanan hidup yang pernah beliau alami tapi tidak pernah ada di ingatannya, karena kejadian ini berlalu sangat cepat sekali, dan kejadian ini terjadi ketika beliau masih sangat balita sekali. Di usia 7 bulan, kejadian-kejadian ini sudah terjadi. Nah, diceritakan di sini, sahabat kita Puput di usianya yang sudah menginjak 28 tahun. Alhamdulillah Bang Rio, sekarang saya sudah memiliki kehidupan yang berkecukupan, sudah memiliki pekerjaan yang menghasilkan rezeki, dan alhamdulillah saya sudah memiliki apa yang sudah saya impi-impikan dari dulu. Tapi Bang,
di usia saya yang ke-21 tahun, saya di sini mendapat sebuah kebenaran fakta tentang siapa diri saya sebenarnya. Kisah ini cukup menguras emosi saya ketika saya membacanya. Di usia Puput 21 tahun, tepatnya beberapa hari sebelum beliau ulang tahun, merayakan ulang tahun yang ke-21. Puput yang tadinya merasa keluarganya lengkap, dia hidup di keluarga yang berkecukupan, memiliki ayah yang memiliki pekerjaan yang hasilnya cukup lah, memiliki ibu yang mengurus rumah tangga, rumahnya besar, dan Puput juga di sini dibesarkan dengan kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Dan Puput mengira kedua orang tua itu adalah orang tua kandungnya. Namun faktanya berbeda. Pada suatu hari, kedua orang tua Puput ini memanggil anaknya. Beliau ingin menceritakan sebuah kebenaran, dan sebelum Puput mendengarkan sebuah kebenaran yang akan diceritakan oleh kedua orang tuanya ini, Puput di sini menegaskan kejadian-kejadian yang akan dibagikannya di cerita ini sama sekali tidak pernah beliau ingat, sama sekali tidak pernah beliau rasakan. Jadi saat orang tua angkatnya ini memanggil Puput, mengatakan, "Dek, Bapak sama Ibu ingin memberi sesuatu, memberitahu sesuatu lah ya kepada kamu, kebenaran yang seharusnya sudah kamu tahu sejak dulu. Maafkan Ibu, maafkan Bapak kalau kami mengatakan ini terlambat." "Apa, Pak? Apa yang Bapak Ibu mau sampaikan kepada Puput?" "Jadi gini, Nak. Mungkin selama ini Puput mengira Bapak Ibu adalah orang tua kandung dari Puput. Memang kami membesarkan kamu dengan penuh kasih sayang. Kami tidak pernah menganggap kamu bagian lain dari keluarga ini." Otomatis di sini sahabat kita Puput kaget, "Loh, maksud Bapak sama Ibu apa? Jadi aku ini siapa? Aku bukan anak kandung dari Bapak dan Ibu." Kedua orang tua angkat Puput ini menceritakan, "Jadi di usia kamu ya kurang lebih sekitar belum 2 tahun lah, Nak, kami ini mengangkat kamu di suatu tempat. Kami mendapat kabar kalau ada keluarga yang sudah meninggal. Ibu bapaknya sudah meninggal, meninggalkan 3 orang anak. Kamu itu adik-beradik itu ada 3. Anak pertama seorang laki-laki, anak kedua perempuan, dan kamu anak terakhir dari keluarga tersebut. Ibu bapakmu sudah meninggal. Kamu itu diasuh sama abang." Nah, jadi ketika kami mendengar cerita itu, berita itu, kami pun berniat datang ke rumah keluarga kamu lah yang mengasuh kamu. Pada saat itu, keluarga yang mengasuh kamu itu adalah bibi kamu. Ya, bibi dari keluarga bapak kamu. Kami datang ke sana mengutarakan niat kami, dan alhamdulillah respon dari bibi kamu mengizinkan kami untuk mengadopsi kamu. Sejak hari itulah kami bawa kamu pulang ke sini, dan memang setelah kami datang ke sana untuk mengadopsi kamu, kami tidak pernah lagi, Nak, membawa kamu ke sana untuk kenal dengan saudara-saudara kamu. Maafkan kami, dan kami rasa di usiamu yang sudah hampir menginjak 21 tahun ini, kamu pantas tahu kejadian yang sebenarnya dan fakta yang sebenarnya kalau kami ini adalah orang tua angkat kamu." Dari hari itu, Puput ini selalu terbebani pikirannya. Hingga pada suatu hari, Puput menuntut kebenaran yang sebenar-benarnya. Puput mengatakan kepada kedua orang tua angkatnya, "Pak, Bu, bukan maksudku lancang, tidak menghargai kalian. Aku sangat berterima kasih sekali. Kalian telah membesarkan aku, menjadikan aku orang seperti ini. Alhamdulillah. Jadi sekarang Puput minta antarkan, di mana bapak dan ibu menjemput Puput
puluhan tahun yang lalu, Puput ingin bertemu dengan keluarga kandung Puput. Kedua orang tua dari si Puput ini pun mengatakan, kalau kamu ingin bertemu dengan keluarga kamu, iya, ayo. Bapak pun di sini ingin mengajak kamu pergi ke makam bapakmu, ke makam ibumu. Lantas di suatu hari, Puput pun diajak pergi ke kampung halamannya, di tempat Puput dilahirkan. Sesampainya di sana, ya, Puput ini dibawa ke sebuah rumah yang cukup sederhana sekali. Rumah yang dituju oleh Puput dan kedua orang tua angkatnya ini merupakan rumah bibi dari si Puput. Sesampainya di sana, Puput bertemu dengan seorang wanita tua, dan wanita tua ini sama sekali tidak kenal dengan Puput, ini tidak kenal bahkan dengan kedua orang tua angkat Puput. Ketika orang tua angkat Puput bertemu dengan wanita tua itu, bapak angkatnya Puput langsung bertanya, Mbak masih kenal enggak sama aku? Siapa ya? Orang tua itu sama sekali tidak mengingat sosok bapak angkat Puput. Aku loh Mbah, yang dulu pernah datang ke sini mengadopsi keponakannya si Mbah. Oh, ya aku ingat. Apa kabar kamu? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbah. Mbah kenal enggak sama wanita cantik yang duduk di sampingku ini? Lama. Orang tua itu lama memperhatikan Puput dari ujung rambut sampai ujung kaki dilihatnya. Siapa ya? Aku ndak kenal, karena penampilan Puput saat datang ke rumah si Mbah ini, ya penampilannya sudah sangat berubah sekali, tidak sesuai lah kalau Puput berasal dari desa tersebut. Puput datang dengan penampilan yang sangat rapi, terlihat kalau Puput ini adalah seorang wanita karir, berpendidikan dan sudah sukses. Bapak angkatnya Puput di sini memecah kebingungan si Mbah. Mbah, itu loh, keponakan Mbah yang aku adopsi dulu. Ketika beliau mendengar itu adalah keponakannya, kalau itu adalah Puput, Mbah ini sempat terdiam sambil meneteskan air mata. Masya Allah. Duk, kamu Duk, Allahu Akbar. Dia mengucapkan takbir. Dia tidak menyangka nasib dari keponakannya bisa berubah seperti itu. Wanita tua ini pun lantas memeluk Puput dengan erat dan mengusap-usap bahu Puput. Ya Allah, Duk, maafin Mbah yo. Bukan maksud Mbah mau melepaskan kamu, ndak. Inilah yang Mbah harapkan. Kamu datang ke sini sehat walafiat. Kamu datang ke sini sudah menjadi seorang manusia yang sukses. Karena Mbah sadar, kalau kamu terus tinggal di sini, kehidupanmu Duk tidak akan seperti ini. Puput bingung dengan apa yang dikatakan oleh si Mbah. Nah, setelah si Mbah ini melepas kangen dengan si Puput, Puput mulailah sedikit demi sedikit bertanya kepada si Mbah, Mbah, di mana makam bapakku, di mana makam ibuku, dan di mana saudara-saudaraku? Setahu aku menurut cerita dari si bapak, kalau aku memiliki 2 orang saudara. Saudara pertama laki-laki dan saudara kedua perempuan. Si Mbah di sini mengatakan kalau saudara perempuanmu ada, Duk. Ada, tinggal di kampung ini, dia sudah menikah dan memiliki anak. Nah, Mbah ini tidak mengatakan, tidak menceritakan sosok anak laki-laki abang dari si Puput. Sama sekali tidak. Seolah-olah beliau ini ingin menutup-nutupi. Nah, ketika si Mbah ini mengajak si Puput nyekar ke makam bapak, ke makam ibunya. Jadi di perjalanan, si Mbah ini mengajak Puput untuk melihat-lihat lingkungan yang ada di sekitar kampung dan rumah bekas peninggalan almarhum bapak, almarhum ibunya Puput itu masih ada. Jadi mereka melewatilah rumah tersebut. Puput sempat berhenti di depan rumah tersebut tapi tidak masuk.
Karena bangunan itu sudah reot. Si Mbah bilang, kamu jangan masuk, Nduk. Di dalam itu tidak ada apa-apa. Dari dulu, dari bapakmu hidup, dari ibumu hidup, rumah itu tidak pernah ada perabotan. Rumah itu kosong, percuma kamu masuk. Kamu lihat dari luar saja. Puput pun melihat, ya, rumah itu dengan detail. Dia mencoba mengingat, ingat nggak aku dengan gambaran rumah ini? Dia puas terus mengingat, tapi sama sekali tidak ada gambaran yang ada di memori pikirannya tentang rumah tersebut. Wajar, karena saat Puput diadopsi, usianya masih sangat balita sekali. Nah, setelah Puput lama lah ya berdiri di depan rumah itu, beliau pun berjalan menyusuri kampung, sampailah si Puput ini ke pemakaman ibu dan bapaknya. Pemakaman ibu dan bapaknya itu berdekatan, bukan bersebelahan ya, berdekatan. Jadi datang dulu dia ke makam bapaknya, dia membacakan doa, mengirimkan doa kepada almarhum bapaknya, pindah lagi ya ke kuburan ibunya. Lantas mereka pun di sini pulang lagi ke rumah si Mbah. Nah, di rumahnya si Mbah, Puput ini mendapatkan kisah pilu perjalanan hidup dari sosok bapaknya, perjalanan pilu dari sosok ibunya. Namun di sini belum diceritakan juga satu orang yang ada di keluarga tersebut, yaitu abangnya Puput. Ya, ini masih dirahasiakan sama si Mbah, dan Mbah mengatakan, "Duk, Mbah senang sekali melihat kamu sudah tumbuh dewasa kayak sekarang. Alhamdulillah, Mbah bersyukur sekali." Memang kenapa, Mbah? Kamu nanya memang kenapa? Kalau sekiranya Mbah mampu untuk membesarkan kamu, nggak mungkin Mbah biarkan kamu pisah dari keluarga ini. Kamu tahu, Duk, jangan kamu kira kalau kamu itu terlahir dari keluarga yang mapan, tidak. Kamu lihatlah lingkungan yang ada di sini seperti apa. Memang nasib manusia itu tidak dapat dilihat dari guratan garis tangan kita. Takdir yang Allah berikan itu adalah sebuah rahasia, dan inilah rahasia yang Allah tunjukkan. Allah telah membuka rahasianya. Aku tidak nyangka kalau anak bapakmu bisa jadi orang kayak ini. Masya Allah, si Mbah ini terus bersyukur dengan keadaan Puput sekarang, dan masuklah cerita si Mbah tentang kehidupan keluarga Puput. Kamu itu terlahir dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Bapakmu itu keponaanku asli. Dan warga-warga yang ada di sini itu bukan orang lain, Duk. Itu masih ada hubungan darah dengan kita. Saudara-saudara kita semua. Bapakmu itu seorang pekerja keras. Tapi dari hasil jerih payah kerja kerasnya, memang Allah tidak memberikan rezeki lebih. Beliau menikah dengan seorang perempuan, dan kehidupannya dari awal menikah sampai beliau meninggal, kayak gitu aja. Pekerjaannya serabutan, kadang bantuin warga-warga yang ada di sekitar sini untuk jual buah-buahan. Dan terakhir, sebelum bapakmu meninggal, beliau itu berjual buah kelapa. Bapakmu meninggal di usia 48 tahun. Dan di usia 48 tahun, bapakmu itu sudah terlihat sangat tua sekali. Tubuhnya kurus, pipinya cekung. Pakaian yang digunakan bapakmu itu seminggu tuh paling ganti 2 kali. Karena memang nggak kebeli. Pakaian yang digunakannya itu adalah pemberian dari warga-warga sini. Nah, jadi Mbah ini menceritakan cuman sebagian dari kisah hidup bapaknya di kisah akhir hayat sebelum bapaknya Puput ini meninggal. Pada saat kamu lahir, Nduk, kamu memiliki abang laki-laki bernama Aji.
Usia Aji ketika kamu lahir itu sekitar 12 tahun. Dan di bawah Aji itu ada satu orang perempuan. Anak perempuan ketika kamu lahir usianya palingan sekitar 6 tahun, 5 tahun masuk 6 tahun, itu namanya Mbak Sari. Dan Mbak Sari itu udah menikah, tinggal di dekat kampung sini. Nantilah Mbak Aja atau si Sari kita panggil ke sini biar bertemu dengan kamu. Nah, lahirlah kamu. Ketika kamu lahir, kondisi keluarga kamu itu sedang morat-maritnya. Barang-barang dagangan yang biasa dijual sama bapakmu, itu semakin hari semakin jarang laku. Jarang sekali laku. Keluargamu itu susah sekali untuk makan sehari-hari. Kami itu sering bantu ngasih beras, kami sering bantu ngasih lauk pauk, tapi dengan kondisi seperti itu, bapakmu pantang menyerah. Nah, pada musim-musim buah-buahan, ketika sedang musim mangga, ketika sedang musim rambutan, bapakmu itu berkeliling dengan sepeda ontel tuanya. Berkeliling, datang ke rumah warga yang memiliki pohon mangga. Datanglah ke sana menanyakan, "Pak, Bu, pohon mangganya ini lebat buahnya. Udah banyak belum yang berguguran? Kalau udah banyak, udah kekumpul, saya mau bantu jualin." Nah, kalau orang itu bersedia, mangga-mangga itu dikumpulin terus dijual sama bapakmu, bapakmu jualan mangga. Tapi ketika orang itu mengatakan, "Ndak, kami ndak jual, mau makan sendiri," bapakmu nyari tempat lain. Dan yang paling sering dijual sama bapakmu itu adalah buah rambutan dan buah kelapa. Ketika musim rambutan, kampung ini kamu boleh lihatlah, sepanjang jalan kampung ini, rumah warga itu hampir setiap rumah warga itu ada pohon rambutan. Dan buah rambutan yang ada di kampung ini itu lebat-lebat kalau musim buahnya. Nah, bapakmu datang ke sana, menemui orang yang punya pohon rambutan yang buahnya lebat, menawarkan jasa untuk panen buah rambutan. Dan setelah dipanen, buah itu mau dijual nggak? Kalau mau dijual, biar aku bantu jualin, tapi nggak pakai modal, Duk. Bapakmu ini cuman menawarkan jasa. Jadi nanti setelah buah rambutan itu laku dijual, uangnya disetor kepada si pemilik buah rambutan. Terserah, upahnya mau dikasih berapa terserah. Karena bapakmu ini dikenal orang yang jujur di kampung ini, nggak niku-niku. Warga-warga yang ada di sini tuh percaya. Serahlah. Kalau mau dipanen silakan dipanen, kalau mau dijual, kalau laku dijual silakan jual. Nanti hasil jual dari buah rambutan kita bagi dua. Misalnya laku Rp1.000, 500 untuk bapak, 500 untuk saya. Itu bapakmu senang sekali, Duk. Rambutan itu dipanen, dibawalah dengan sepeda ontel. Rambutan itu dijual di pinggir jalan. Tapi yang namanya musim rambutan, itu rata-rata semua pohon rambutan itu pasti berbuah. Dan hasil dari penjualan rambutan ini tuh jarang laku. Jarang sekali laku. Bapakmu bawa 2 keranjang, baliknya paling sisa dikit. Tapi bapakmu ini jujur mengatakan kepada si pemilik buah rambutan, lakunya cuma segini. Misalnya dia bawa 10 kilo, lakunya cuma 3 kilo dan sisanya dikembalikan sama bapakmu. Nah, orang yang punya buah rambutan ini kasihan dengan bapakmu karena nggak ada pekerjaan lain. Jadi upahnya hasil jual buah rambutan ini tetap dikasih. Nih, uang dari hasil penjualan buah rambutan dan sisa dari buah rambutan ini silahkan bapak bawa pulang. Tapi bapakmu ini sama sekali tidak mau, Duk, menerima suatu pemberian tanpa ada istilahnya pekerjaan yang dilakukan lah. Jadi nggak mau menerima sesuatu yang cuma-cuma. Malah di sini kebiasaan dari bapakmu itu kalau dia mendapat upah
dari hasil menjual rambutan. Itu duit itu digunakan untuk membeli buah rambutan itu lagi dengan harapan besok buah rambutan yang dibeli sama bapakmu ini dapat dijual dan dapat untung yang lebih besar. Cuman itu harapan dari bapakmu. Nah, kalau musim rambutan sudah habis, bapakmu bersama abangmu si Aji ini itu berkeliling kampung, ke rumah-rumah warga yang punya pohon kelapa. Di sini dia menawarkan jasa untuk memanen pohon kelapa. Tapi yang manjat pohon kelapa yang tinggi itu bukan si Aji abangmu, bukan. Tapi bapakmu yang tubuhnya kurus kering. Dan bapakmu itu dari kecil dia tuh punya penyakit asma. Berbahaya, Duk. Kalau dia manjat tinggi-tinggi sempat asmanya kambuh, dia bisa jatuh mati. Bibi di sini sudah melarang berkali-kali, kamu jangan sembarangan manjat pohon kelapa, nanti asmamu kambuh. Tapi bapakmu yang nggak mau dengerin, karena itu adalah pekerjaan yang dapat dia lakukan, cuman itu jalan untuk menafkahi keluarganya. Padahal upah untuk memanjat kelapa itu nggak seberapa. Biasanya kalau warga yang baik, kalau warga yang nggak perhitungan lah, itu buah kelapa dikasih, misalnya dapat 50 butir, dia manen, 10 butir dikasih ke bapakmu sebagai upah manjat dan biasanya ditambahin lagi dengan uang. Tapi kalau ketemu dengan warga yang medit, kelapa itu cuma dikasih paling 2-3 butir, tapi bapakmu tidak pernah protes, sama sekali nggak pernah ngeluh. Ya itulah rezekinya, mau diapain? Itulah jawaban dari bapakmu. Mbah sering marah sama bapakmu, tapi bapakmu cuma cengengesan aja. Nah, dari buah-buah kelapa yang sudah dikumpulkan dari upah dia manjat, ini abangmu yang tukang kupas. Dikupas sama abangmu Aji, tinggal batoknya aja, itu sama bapakmu diikat dengan sabut kelapa, dibikinlah 3 ikat, 1 ikat itu 3 kelapa, 1 ikat 3 kelapa. Kalau sudah terkumpul lumayan banyak, kelapa-kelapa itu kembali dijual di pinggir jalan. Nah, ketika bapakmu berjualan kelapa, Mbah sangat miris sekali melihatnya, sedih, Duk. Bapakmu yang perawakannya kurus, pakai baju tuh selebor, pakai celana selebor, kadang-kadang sendal yang dipakai bapakmu itu lain sebelah. Bukannya bapakmu ini nggak tahu, sendal itu lain sebelah, bukan, karena memang nggak mampu beli. Sendalnya udah putus, terpaksa. Sendal yang ada, yang putus sebelah kanan, yang sebelah kiri itu sendal lain. Itu udah biasa digunakan sama bapakmu. Dan yang lebih miris lagi, celana yang digunakan bapakmu itu celananya selebor. Terlihat ukuran pinggangnya itu tidak sesuai dengan ukuran pinggang bapakmu. Tapi gimana? Cara bapakmu mengakali supaya celana itu bisa dipakai, bapakmu mengikatnya dengan tali rapia. Sedih, Duk. Mbah bukan tidak mau membantu, tapi apa daya kami, mungkin kalau untuk bantu beras, untuk makan sehari-hari, insya Allah kalau di rumah ini ada makanan, keluargamu juga pasti akan makan. Pasti, kami gak pernah tutup mata. Tapi kalau untuk kebutuhan lain, kami aja susah. Nah, si Mbah mengatakan ketika bapaknya si Puput ini tengah berjualan, sangat miris sekali karena beliau itu berjualan di pinggir jalan. Di sebuah pohon mangga yang rindang, disitulah tempat dia berteduh. Kalau hujan, bapaknya Puput ini numpang teduh di rumah warga sekitar dan kelapa-kelapa yang dijajakannya itu dibiarinlah di bawah pohon mangga. Setelah hujan reda, bapaknya Puput kembali duduk di pinggir jalan dengan duduk yang cukup menyedihkan lah kalau dilihat. Dia duduk pasrah di pinggir jalan dengan jongkok, dengkulnya diangkat sambil memeluk dengkul. Satu persatu warga yang lewat itu diperhatikan dengan bapakmu dengan harapan ada warga yang mampir untuk membeli buah kelapanya. Tapi Mbah sering memperhatikan, Duk,
kelapa yang dibawa bapakmu 10 misalnya, pagi dia pergi, pagi-pagi sekali dia sudah pergi berjualan, sore dia pulang, kelapa itu masih utuh 10 butir. Mbah sering bertanya, "Hei, itu kelapamu bawa 10 pulang 10, apa ndak laku?" Bapakmu cuma tersenyum mengatakan, "Belum ada rezeki hari ini." Ketika bapakmu mengatakan, "Hari ini belum ada rezeki," aku tuh udah tahu kalau kelapanya ndak laku, dan berarti di situ dari pagi bapakmu belum makan karena nggak ada uang. Dan aku pun langsung pulang ke rumah, ngambil beras, ngambil lauk yang ada di rumah, yuk aku bantulah, aku anterin makanan. Tapi ketika makanan itu aku antar, tidak lantas di sini bapakmu makan sendirian. Dia nanya, "Aji mana? Sri mana?" "Entarlah, nunggu mereka datang baru kita makan sama-sama." Nggak mau dia, Nduk. Sama sekali tidak mau dia makan duluan. Jadi di tengah permasalahan ekonomi yang tengah melanda keluarga kamu, ya, Aji abangmu berusia 13 tahun. Ya, perawakannya hampir mirip lah dengan bapakmu, hitam, kurus, dan Sri, mbakmu yang saat itu berusia 5 tahun atau 6 tahun, Simbah bilang, ya, itu anak kecil yang sama sekali tidak pernah merasakan kehidupan kecil itu, sama sekali tidak pernah. Karena anak-anak seusianya Sri itu kan biasanya main boneka, biasanya itu main dengan riang, jajan sana sini. Tapi Sri sama sekali tidak pernah mendapatkan apa yang semestinya dia dapatkan. Mainan Sri yang dimainkannya itu semuanya buatan bapakmu. Boneka dari sabut kelapa. Kamu pernah ngeliat nggak boneka yang terbuat dari sabut kelapa? Itulah yang dimainkan mbakmu Sri. Sedangkan abangmu Aji, dia tidak pernah main dengan teman-temannya. Dia bantu ibumu, dia bantu bapakmu. Kalau dia main, itu pun cuman sebentar. Nah, jadi si mbah ini mengatakan pada saat Puput ini sebelum lahir, ya, kehidupan bapaknya seperti itu, dan kondisi dari ibunya si Puput, ya, sebelum Puput ini lahir itu sudah sakit yang diderita oleh ibunya si Puput itu adalah penyakit kanker payudara. Ketika Puput lahir ke dunia ini, dia sama sekali tidak pernah merasakan ASI dari ibunya. Karena sebelah dari payudara ibunya itu sudah bolong. Karena keterbatasan biaya pengobatan. Sakit yang diderita oleh ibunya si Puput ini lambat laun menggerogoti tubuhnya, dan di usia Puput yang ke-7 bulan, ibunya pun meninggal dunia. Tapi si mbah mengatakan ada satu kejadian yang tidak bisa dilupakan oleh si mbah. Makanya ketika si mbah ini melihat Puput, mbah ini nggak bisa menahan emosinya untuk menangis. Karena beberapa hari sebelum ibunya Puput meninggal dunia, mbah ini dipesan sama ibunya Puput, "Mbah, aku titip anakku yang bontot ini. Karena dari dia lahir, Mbak, dia tidak pernah mendapatkan kasih sayangku. Aku nggak bisa neteinnya, Mbak. Aku nggak bisa ngeloninya tidur tuh, aku nggak bisa. Aku ini penyakitan. Tolong Mbak. Kalau aku mati nanti, aku titip anakku. Kalau si Aji, kalau si Sri, mereka udah besar, Mbak. Mereka aku besarkan dengan asiku, ku gendong, ku ajak main. Tapi si Puput, aku belum pernah menyurahkan kasih sayangku untuknya." Si mbah sempat mengatakan kepada ibunya Puput, "Kamu nih ngomong apa?
Kamu bakal bisa ngeliat anak ini tumbuh dewasa. Insya Allah kamu sehat. Tapi apa daya, mungkin ibumu sudah seperti mendapatkan gambaran kalau usianya itu sudah tidak lama lagi. Beberapa hari setelah dia mengatakan itu, ibumu meninggal dunia. Jadi dari lahirnya kamu itu minum susu formula. Nah, dengan kepergian ibumu, bapakmu di sini sedih lah, telah kehilangan istrinya, dan beliau pun harus menghidupi 3 anaknya yang masih kecil-kecil seorang diri. Namun di sini Aji, abangmu yang berusia 13 tahun, dia memiliki peranan yang sangat besar sekali di kehidupanmu. Aji yang anak usia 13 tahun sekarang berperan menjadi ibu bagi kalian. Mengurus rumah tangga, masak, nyuci, gantiin popokmu, momong kamu yaitu Aji. Sedangkan Sri, mbakmu, baru berusia 5 tahun. Dia nggak ngerti apa-apa. Jadi bapakmu sekarang sudah harus bekerja dengan ekstra. Jadi si Mbah mengatakan, ya setelah ibunya si Puput ini meninggal, sering lah ya Puput, Sri, dan si Aji ini menginap di rumahnya si Mbah. Karena rumah mereka ini kan memang nggak pakai lampu listrik, ya, masih pakai lampu togo atau lampu dari minyak tanah itu. Karena ya ndak mampu untuk masukin aliran PLN itu, duitnya ndak ada. Sedangkan rumah-rumah warga yang lain itu sudah menggunakan lampu PLN semua. Karena bapak dari si Puput ini sering pulang malam, berjualannya sampai malam untuk mencari rezeki untuk membeli susu formula tadi. Ya, jadi otomatis Aji berinisiatif, sebelum bapak pulang kita main tempat Simbah aja. Karena Aji ini juga masih bingung ya gimana cara merawat bayi yang masih berusia 7 bulan, ditambah lagi Mbak Musri ini anak kecil yang sedikit rewel. Ketika melihat teman-teman main ya, punya mainan baru, Mbak Musri ini sering ngadu sama abangmu Aji. Bang, aku mau bang, beliin bang, itu bang. Aji cuma mengatakan nanti, tunggu bapak pulang. Dan ketika bapak mau pulang, Sri yang nggak tahu apa-apa ini nanya sama bapaknya, Pak, abang bilang kalau bapak pulang mau beli mainan. Apa yang dikatakan oleh bapakmu? Besok ya, Duk. Bapak sekarang capek. Bapak belum bisa beliin kamu mainan. Cuman itu. Tidak ada kata tidak untuk anaknya. Dan besoknya nggak tahu dapat duit dari mana. Yo, mainan yang diminta sama si Sri ini itu dibelikan sama bapakmu. Itulah yang aku salut dari bapakmu. Ya, entah dia dapat duit dari mana, entah bagaimana dia mengusahakannya, tapi yang jelas itu dari rezeki yang halal. Karena aku tahu betul ya, semasa hidup bapakmu dia tidak pernah memiliki hutang yang besar. Ya mungkin kalau hutang di warung-warung cuman sebatas rokok, cuman sebatas beras seliter 2 liter, ya itu wajar. Kami pun sering hutang di warung-warung, tapi semenjak bapakmu meninggal, tidak adalah orang yang datang ke sini menagih hutang dengan nominal besar. Itu tidak ada. Nah, jadi hampir usia kamu itu menginjak 2 tahun. Ya, jadi bapakmu itu terus dari pagi jualan sampai malam, dan pada suatu ketika sebuah kejadian yang merenggut nyawa bapakmu terjadi. Ketika bapakmu sedang berjualan, sedang mendorong sepeda ontelnya yang biasanya Aji ini ikut. Ya, karena kamu sama Mbak Musri kan dititipin sama si Mbak. Aji ini sering ngikut bapaknya jualan. Jadi hari itu Aji nggak nih di tengah jalan, bapakmu yang biasa mendorong sepeda ontel, sebelah kiri dan sebelah kanan itu dipenuhi dengan kelapa-kelapa yang akan beliau jual. Sepeda itu dorong pelan menyusuri jalan raya, dan di hari itu ada seorang pengendara mobil yang ugal-ugalan.
bapakmu ditabrak, Duk. Ditabrak dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan yang lebih menyakitkan lagi menurut si Mbah, yang mengemudikan mobil itu sama sekali tidak bertanggung jawab. Setelah beliau melihat laki-laki tua itu ditabrak meninggal dunia dengan luka yang sangat parah sekali, pengemudi itu melarikan diri. Sampai hari ini sama sekali tidak ada yang tahu siapa pelaku tabrak lari tersebut, dan warga beramai-ramai menggotong almarhum pulang ke sini. Bapakmu pulang ke rumah sudah tidak bernyawa lagi. Setelah kepergian mendiang ayahmu, Aji lah yang memegang peranan besar di keluarga itu untuk menjagamu, merawat kamu, membesarkan kamu dan si Mbak Sri. Aji lah yang mengorbankan masa-masa kecilnya demi adik-adiknya tercinta. Di sini si Mbah mengatakan, Aji yang baru berusia 13 tahun pada saat itu berperan menjadi ayah, berperan menjadi ibu. Mereka semua, ketiga anak ini sudah menjadi yatim piatu. Ibu bapaknya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketabahan hati si Aji untuk membesarkan adik-adiknya, mengorbankan masa kecilnya, masa-masa yang digunakan anak seumur Aji untuk bermain, itu dilewatkan Aji untuk mengasuh Puput, untuk mengasuh si Mbak Sri. Aji ini juga bertanggung jawab untuk mencari rezeki, walaupun untuk makan mereka sehari-hari. Ini sebenarnya si Aji ini nggak usah mikir lagi. Karena yang tinggal di sekitaran sana itu masih sanak famili mereka. Mereka yang ada di sana tuh berganti-gantian. Hari ini Mbah yang ngasih beras, yang ngasih lauk. Besok keluarga yang lain. Sebenarnya Aji ini tidak perlu lagi mencari kerja untuk mencukupi biaya kehidupan adik-adiknya, tidak. Tapi Aji ini nggak mau melihat adiknya itu cuma gigit jari ketika anak seumuran si Mbak Sri ini jajan. Karena si Mbak Sri ini kan rewel. Dia mau apa yang dibeli oleh teman-temannya. Karena anak kecil yang berusia 5 tahun itu nggak ngerti dengan situasi keadaan sekarang tuh nggak ngerti. Ketika ada anak kecil jajan bakso, ketika Aji sedang ada dengan si Mbak Sri ini, Mbak Sri ini narik-narik baju abangnya. Bang, aku mau bakso. Sedangkan Aji nggak ada duit, nggak mungkin Aji minta sama si tukang bakso. Jadi Aji ini berpikir, aku mau cari kerja biar bisa dapat duit ngasih jajan adik-adikku. Dan di sini si Mbah juga mengatakan, Aji ini nggak tahu dapat duit dari mana. Yang jelas kerjanya itu sering terlihat kalau dia itu bantu-bantu rumah warga untuk merumput. Bantu-bantu warga. Kalau ada ingunan misalnya kambing, si Aji lah yang nyariin rumput terus dikasih upah. Nah, duit dari upah itu dikumpulin untuk beli susu formulanya si Puput. Ditanya sama si Mbah, Ji, kamu kenapa? Kok duit yang sudah kamu kumpulin itu kamu beliin susunya si Puput? Kan ada si Mbah. Mbah kan beliin rutin susunya Puput. Ya enggak lah Mbah, Aji enggak mau Mbah. Ingat masa lalu dulu, Aji nggak tega melihat kalau Puput itu cuma dikasih air gula sama almarhum bapak, cuma dikasih air tajin sama almarhum bapak. Karena masa kecilnya Puput setelah ibunya meninggal, susu formula itu harganya cukup mahal, sedangkan penghasilan dari bapaknya si Puput, ini pas-pasan untuk makan. Bahkan hari-hari itu kalau dagangannya laku, bisalah beli untuk makan. Kalau ndak laku, itu cuma mengharapkan belas kasih dari keluarga-keluarganya. Jadi Puput ini lebih sering dikasih air gula dan air tajin daripada susu. Jadi warga-warga sekitar ini sudah paham betul. Sewaktu mendiang bapaknya Puput masih hidup, itu kalau mendengar jerit tangis anak bayi, jerit tangis Puput terdengar. Sepanjang malam terdengar, nggak berhenti-berhenti nangisnya, itu bertanda kalau Puput ini kehabisan susu formula, kalau Puput ini sedang diberikan air tajin. Jadi si Mbah mengatakan, kamu itu
kecilnya lebih banyak minum air gula dengan air tajin daripada minum susu formula. Nah, Aji ingat masa-masa itu. Dia tidak mau terulang lagi. Dia nggak mau kalau kamu itu minum susu ya diganti dengan air tajin dan air gula. Makanya Aji ini ngumpulin duit. Duit itu dibelikan susu formula. Bahkan ketika lebaran, ini yang lebih miris lagi, Simbah bilang. Aji ini ditanyalah sama kawan-kawan seumurannya, Ji, kamu nggak beli baju lebaran? Ada, si Aji bilang, ada kok. Aku udah dibeliin sama bapak. Bohong, kata teman-temannya. Manalah bapakmu ada duit? Ada. Kamu jangan sembarangan ngomong. Aku ada kok baju lebaran. Kok nggak kamu pakai? Masa kamu pakai baju nggak ganti-ganti? Teman-temannya Aji sering ngebully ya. Aji cuma bilang, ya sayang lah kalau baju lebaran aku pakai buat main. Aku simpen. Ada tuh di lemari, disimpan sama ibuku. Padahal itu bohong. Aji di sini cuma membela karakter dari bapakmu saja. Aji tidak mau karakter bapakmu diinjak-injak, tidak mampu membelikan anaknya baju lebaran. Baju-baju yang dipakai sama Mbak Sri, baju-baju yang dipakai sama si Aji. Mungkin, Duk, kalau kamu lihat baju-baju yang dipakai mereka dulu, kamu pasti akan meneteskan air mata. Mbakmu Sri itu kalau main tidak pernah pakai sendal karena nggak punya sendal. Abangmu Aji, bajunya itu baju loreng-loreng, garis-garis loreng-loreng kayak gitu. Kalau bajunya itu robek, ibumu itu nyari baju yang warnanya sama, baju itu ditempel dengan kain bekas biar terlihat baru lagi. Ibumu selalu mensiasati supaya pakaian anaknya ini tidak terlihat compang-camping, pakaian anaknya ini terlihat rapi walaupun baju itu tidak ganti-ganti. Saking kan susahnya. Itulah kehidupan keluargamu dulu. Setelah bapakmu meninggal, kalian cuma tinggal bertiga. Kalau malam-malam kalian cuma tinggal bertiga, kalau siang kalian itu seringlah aku bawa ke sini. Nah, kamu itu usianya baru sekitar 2 tahunan. Ya, Mbakmu Sri itu sudah hampir masuk ke 7 tahun. Ya, Mbakmu Sri ini loh, dia kan belum ngerti apa-apa. Dia selalu bertanya dengan abangmu si Aji, Bang, bapak mana bang? Bapak kok udah pulang-pulang? Ibu juga mana bang? Kok ibu ninggalin adik sendirian? Aji di sini dengan tegar menjawab, Sri, kamu jangan nanya itu lagi ya. Abang kan sudah bilang sama kamu, bapak sama ibu sudah pergi. Kok pergi nggak pulang-pulang bang? Pergi kemana? Aji di sini menjawab, bapak sama ibu tidak akan pulang lagi. Bapak sama ibu sudah dipanggil sama Gusti Allah. Gusti Allah yang mana bang? Kenapa kok aku nggak diajak? Kamu ngapain mau ikut bapak sama ibu? Kamu mau ninggalin abang? Mau ninggalin adik? Kamu di sini aja. Kamu temenin adik. Kasihan adik sendirian. Sekarang yang ada cuman abang. Sekarang yang ada cuman si adik. Kamu jagain si adik. Abang mau pergi cari duit. Itulah yang dikatakan si Aji. Seolah-olah anak yang baru berusia sekitar 15 tahun sudah menjadi karakter yang sangat dewasa sekali dan bertanggung jawab. Sangat bertanggung jawab ketika di rumahnya kehabisan minyak tanah. Si Aji ini di tengah malam berjalan mengetok rumah si Mbah. Ya, sambil gendong kamu, sambil ngintin adiknya Sri ini, ya, berjalan ngetok rumah si Mbah. Mbah, Aji nih Mbah udah tidur belum? Ya, si Mbah pun menyaut, kamu Ji, masuk Ji. Nah, dibuka pintu sama si Mbah, terlihat wajah abangmu nih cemas. Ya, sambil ngegendong kamu, sebelah tangannya ngebegangin si Sri. Kenapa? Kamu kenapa kok pucet kayak gitu? Di rumah Mbah, minyak lampu habis. Boleh ndak Aji minjem minyak sama si Mbah? Mbah pun di sini marah. Kamu minjem segala. Masuk. Kamu tidur di sini aja lah. Gak usah pulang ke rumah itu lagi. Tapi abangmu gak mau.
Dia nggak mau ngerepotin si Mbah. Ya mungkin dia sadar kalau kehidupan atau perekonomian dari keluarga Mbah ini ya kurang lebih lah sama keluargamu dulu. Dan Aji pun di sini mengatakan sama si Mbah, Aji minjem Mbah. Besok kalau Aji dapat duit, Aji beli minyak sekalian. Aji ganti minyak yang Aji pinjam. Nah, jadi pada malam itu kalian pun pulang ke rumah. Aji dengan membawa minyak yang dipinjamkan sama si Mbah kembali menghidupkan lampu sebagai sumber penerangan kalian di rumah tersebut. Dan si Mbah di sini juga menambahkan, "Duk, kamu itu masih bayinya manja sekali. Kamu mana bisa tidur sembarangan? Nggak bisa," si Mbah bilang. "Kamu tuh kalau nggak tidur di ayunan, kalau nggak tidur di buenan, kamu tuh nggak bakal bisa tidur. Kamu pasti nangis." Nah, si Aji itu bikinin kamu buenan. Nggak tahu ya, dia itu bisa manjat sampai ke atas untuk ngikat tali buenan itu gimana. Mbah juga bingung gimana caranya, tapi buenan untuk kamu tuh ada. Nah, kalau kamu mau tidur, si Aji ini gendong, masukin ke buenan, kamu tuh diayun lah sama si Aji. Sesekali Aji ini disamper sama teman-temannya. Ji, yuk main gundu." Tapi Aji menjawab, "Dah, nantilah kalau adikku sudah tidur, baru aku main sama kalian." Sampai kamu tidur itu terus diayun sama si Aji. Sedangkan Mbak Musri itu sibuk main di pekarangan rumah, main boneka yang dibuat sama almarhum bapakmu. Mainan itu sangat berharga sekali bagi Mbak Musri. Karena cuman itu boneka yang beliau miliki. Boneka yang terbuat dari sabut kelapa. Nah, jadi Aji ini selalu membagi waktunya di mana beliau harus mengurus rumah, beliau harus menggantikan popokmu, bahkan yang memandikanmu itu abahmu Aji, yang nidurin kamu itu juga Aji. Nah, jadi ketika si Mbah ini selalu menyebut Aji, si Puput ini penasaran. Karena dari awal ya Puput bertanya, "Aji mana? Bang Aji mana?" Si Mbak ini seolah-olah ngeles. Tidak mau memberitahu sosok si Aji ini, sosok abang yang berperan besar di kehidupan si Puput ini. Si Mbah seolah-olah menutup-nutupi. Di sini Puput menyela pembicaraan dari si Mbah. "Mbah, dari tadi Mbah bilang Bang Aji. Puput nanya, Mbah, Bang Aji sekarang di mana? Bang Aji tinggal di mana?" Lagi-lagi di sini si Mbah cuman terdiam. Mbah tidak mengatakan sepatah kata pun. Malah di sini si Mbah menambahkan cerita-cerita dari Bang Aji. Cerita-cerita ketika Bang Aji ini membesarkan si Puput, merawat si Puput, menjaga si Puput. Mbah di sini mengatakan masa-masa kecil dari si Aji ini yang sebagian waktunya dihabiskan untuk merawat adik-adiknya. Sesekali ketika si Aji ini pengen ngebet lah, pengen main sama teman-temannya, ya kamu sama si Sri itu dititip di rumah si Mbah. Tapi Mbah berpesan sama si Aji, "Ji, kamu mau main kemana? Kamu jangan nongkrong sama anak-anak kampung yang banyak duit itu. Mbah nggak mau ngelihat kamu dibully terus." Karena Aji ini orangnya polos sekali. Ketika dia dikata-katain, si Aji ini tidak pernah memberi perlawanan. Sama sekali tidak pernah membalas bulian teman-temannya, ndak. Palingan dia cuma diam dan pulang. Itulah ya sosok karakter Aji, orangnya lembut, orangnya baik, dan orangnya sangat alim sekali. Ketika azan berkumandang, Aji ini sudah duluan pergi ke musola. Jadi ketika Aji sedang main-main sama teman-temannya, Aji ini jadi bahan bulian. Jadi kalau misalnya lagi nonton lah, jadi di kampung itu ya, rumah-rumah warga itu pada pamer lah istilahnya. Kalau ada televisi itu ditaruh di ruang depan. Jadi kalau orang lewat kelihatan nih, wah rumah si A ada televisi. Jadi warga-warga yang tidak punya TV pada zaman itu numpang nonton di rumah warga yang punya televisi. Nah, giliran abangmu mau nonton, ya, dia nggak berani, masuk ke rumah orang itu nggak berani, cuman ngelihat dari jendela.
cuman ngeliat dari jauh. Sedangkan anak-anak seumurannya ini nonton di ruang tamu, nonton dari dekat, sedangkan abangmu enggak. Cuman berdiri di luar, ya, menggulung baju seperti ini, cuman ngelihat dari jauh. Kenapa? Kenapa abangmu gak boleh masuk? Karena abangmu tuh dekil. Karena kaki abangmu tuh kotor. Abangmu gak pakai sendal. Orang yang punya rumah bilang, anak-anak yang gak pakai sendal gak boleh masuk. Kalian boleh nonton TV, tapi jangan kotorin rumahku. Abangmu di sini gak berani masuk karena kakinya tuh kotor. Dia kemana-mana gak pakai sendal, gak punya duit buat beli sendal. Karena si Mbah ini menceritakan pengalaman kecil dari si Aji ini sangat miris sekali. Waktunya dikorbankan untuk menjaga si Puput. Puput pun di sini kembali bertanya dengan si Mbah, "Mbah, Bang Aji mana? Aku pingin sekali bertemu dengan Bang Aji dan aku ingin berterima kasih." Si Mbah pun di sini terdiam. Dengan wajah yang sangat sedih sekali, beliau pun meneteskan air mata. Dengan bibir yang gemetar, seolah-olah Mbah ini tidak sanggup mengatakan apa yang ingin beliau katakan. Si Mbah mengatakan, "Abangmu Aji meninggal di usia yang ke-16 tahun. Ketika beliau sedang membesarkanmu, ketika beliau tengah menjagamu, abangmu sudah dipanggil oleh Gusti Allah." "Loh, abang kenapa, Mbah? Abang sakit apa? Kok abang meninggal?" Puput di sini kaget. Puput kaget, dia tidak percaya. Kalau kenyataannya Bang Aji yang dari tadi diceritakan Mbah, yang dibesar-besarkan Mbah kalau sangat berjasa sekali di kehidupan Puput, ternyata sudah tidak ada lagi. Puput di sini bertanya dengan si Mbah, "Mbah, Bang Aji kenapa? Kenapa beliau bisa meninggal?" Mbah pun menceritakan sebuah kejadian yang sangat memilukan sekali. Pada suatu hari, nak, Bang Ajimu ini menitipkan kamu, menitipkan si Mbak Sri ke rumah ini. Dia mau main sama teman-temannya. Jadi Mbah bilang, "Ya silahkanlah main. Tapi ingat ya, kamu jangan main sama teman-teman yang sering ngusilin kamu." "Nggak, Mbah. Aji mau main nih, di belakang rumah aja Aji mau main." Jadi di belakang rumah yang kalian tempati itu ada sebuah rumah, ya, rumah warga sini juga, tapi bukan bagian keluarga dari kita. Di rumah warga tersebut itu ada sebuah pohon rambutan. Setiap musim rambutan, pohon rambutannya itu berbuah sangat lebat sekali dan pohon rambutannya itu tidak tinggi. Jadi anak-anak sebaya Bang Aji itu nggak perlu manjat. Jadi ya dia ngelompat aja, dahan rambutan itu dapat dan buah rambutan itu bisa dipetik dan dimakan sama mereka. Di kampung ini, nak, kalau anak-anak sebaya Bang Aji, kalau mau ngambil buah rambutan, ya itu nggak perlu izin lagi lah. Anak-anak seumuran itu udah biasa lah main ngambil buah rambutan di sini ya, nggak dianggap sebagai mencuri, tidak. Karena rambutan di kampung ini memang berlimpah sekali dan si pemilik rumah pun biasanya tidak keberatan. Anak-anak itu ngambil buah rambutan asalkan kulit-kulit dari buah rambutan atau daun-daun dari buah rambutan itu tidak dibuang sembarangan di pekarangan rumah mereka. Silahkanlah ambil sepuas kalian untuk kalian makan. Jadi di hari itu Bang Haji ini ngambil lah, buah rambutan itu dengan dua orang temannya. Mereka bertiga main di pekarangan rumah orang tersebut sambil metik buah rambutan. Rumah orang itu dalam keadaan kosong. Pintu depan terbuka, pintu samping terbuka. Posisi pohon rambutan itu terdapat di samping halaman, di dekat pintu belakang, yang mana pintu belakang itu bersebelahan dengan kamar. Nah, jendela kamar itu juga terbuka, tapi di rumah itu sama sekali tidak ada orangnya. Penghuninya nggak tahu pergi kemana, mereka main-mainlah di sana. Beberapa warga melihat kalau Aji dan dua orang temannya sedang makan rambutan, sedang main-main di sana. Beberapa warga itu melihat dengan jelas lah kalau ketiga bocah itu sedang main di sana, dan setelah mereka puas mengambil buah rambutan, mereka pergi main ke pinggir kali. Ya, di pinggir kali itu ada tempat base camp lah anak-anak seumuran mereka
Mereka sering main bola di sana, sering main gundu di sana. Jadi ngumpul lah mereka di sana main sambil makan rambutan. Gak lama berselang, warga yang punya rumah ini berteriak, "Maling! Maling! Ada yang maling di rumahku! Emasku hilang!" Otomatis di sini mendengar teriakan maling di siang bolong, warga-warga kumpul semua bertanya, apa yang hilang? Siapa yang maling? Gak tahu. Tadi aku pergi ke warung, rumah memang gak kututup, jendela kamar memang gak kututup. Emasku hilang di dalam lemari. Loh, kok bisa hilang? Ada yang maling nih pasti. Jadi ada warga lagi yang ngomporin. Nah, ketika bilang ada maling, warga yang melihat, ya, dari tadi si Aji dan kawan-kawannya sedang main di pekarangan rumah tersebut mengatakan, tadi pas aku lewat, itu yang main di sini tuh Aji dan kawan-kawan. Jangan-jangan mereka yang ngambil emas sampean. Nah, si pemilik rumah pun di sini berpikir langsung, wah Aji nih, pasti Aji yang ngambil. Ya, mereka pun mencari Aji dan kawan-kawan di keliling kampung. Bertemulah si Aji ini dan kawan-kawannya bermain di pinggir kali. Sesampainya di sana, warga yang ramai, warga yang tengah emosi yang sudah menuduh Aji yang maling. Mereka di sana langsung bertanya, kalian tadi ngambil rambutan di mana? Yo, si pemilik pohon rambutan nanya nih, yo, saya ngambil di rumah Uwa. Kamu tadi selain ngambil buah rambutan, ngambil apa lagi di rumah Ji? Dia langsung to the point mengatakan Aji yang mengambil sesuatu di rumahnya. Otomatis di sini Aji nggak bisa menjawab, enggak, Wak. Aku cuma ngambil buah rambutan. Bohong. Kamu pasti ngambil lebih dari buah rambutan. Emasku hilang, Ji. Kamu kan yang ngambil. Dengan nada yang kasar, membentak anak kecil yang berusia sekitar 16 tahun. Aji di sini gemetar dan dua orang teman dari Aji ini lari. Aji pun di sini ikut lari. Nah, warga ini berpencar lah, menangkap 3 bocah yang lari. 2 orang dari teman Aji ini tertangkap, sedangkan Aji dapat meloloskan diri. Ketika 2 orang teman dari Aji ini tertangkap, warga ini mencoba menanyakan dengan detail, memaksa 2 anak ini mengakui bahwa Aji lah pencuri dari emas tersebut. Tapi kedua orang teman dari si Aji ini sama sekali tidak mengaku dan mereka memang tidak mengambil emas itu. Mereka cuma main di pekarangan rumah dan mengambil buah rambutan. Tapi tuduhan warga ini sama sekali tidak goyah dan memastikan kalau emas itu Aji yang mengambil. Kejadian itu terjadi pada siang hari. Dari siang hari itu sampai sore hari, sampai malam hari, Aji tidak pulang ke rumah. Nah, Aji ini nggak tahu ya, ngumpet di mana, saking kan takutnya dituduh menjadi pencuri. Aji tidak pulang ke rumah. Nah, sebelum maghrib, ya, orang yang menuduh Aji mencuri emas ini datang ke rumah si Mbah menanyakan, "Mbah, Aji ada nggak? Aji udah pulang belum?" Nah, si Mbah ini kan sudah tahu informasi dari warga-warga sekitar kalau Aji ini sedang diburon karena dituduh mencuri emas. Mbah mengira kedatangan orang yang kehilangan emas ini ke rumahnya si Mbah ingin menuntut mengganti rugi emas yang sudah dicuri Aji. Ternyata tidak. Malah orang itu mengatakan kepada si Mbah, "Mbah, kalau Aji pulang nanti sampaikan maafku. Ternyata emas yang kutuduhkan Aji mencuri ternyata ada di rumah Mbah. Selip, Mbah. Aku salah taruh. Aku hilap ya Mbah. Tolong sampaikan sama Aji nanti kalau dia pulang emasnya ada dan aku minta maaf." Si Mbah pun di sini lega. Selega-leganya dan Mbah pun mencari Aji bersama beberapa warga yang ada di kampung tersebut. Tapi Aji tidak diketemukan dan sampai pagi hari Aji tidak pulang ke rumah. Kurang lebih sekitar jam 11 siang. Salah satu warga berteriak, "Tolong! Woi, tolong sini! Dalam sumur! Aji ada dalam sumur!" Warga berkumpul mengerubungi sumur tersebut dan Aji yang berada di dalam sumur itu sudah tidak bernyawa lagi.
Aji sudah meninggal dunia di dalam sumur dengan fitnah mencuri emas. Mbah yang tahu kalau kabar Aji sudah meninggal dunia, di sini bergegaslah berlari dengan menggendong Puput yang masih kecil sambil menintin si Sri yang masih kecil. Melihat kondisi Aji, badannya sudah ngembang, badannya sudah bengkak. Berarti Aji masuk ke sumur itu sudah lama. Bagian wajahnya itu sudah membiru, air sudah memenuhi tubuhnya. Warga pun turun untuk mengambil jasad dari si Aji. Setelah dibawa pulang ke rumah, orang yang menuduh Aji mencuri emas ini datang, datang melihat jenazah Aji, dan orang itu berteriak sejadi-jadinya, meminta ampun, meminta maaf kepada Aji. Nak, maafin aku, nak. Aku udah fitnah kamu sampai kamu masuk sumur. Maafin aku, nak. Kenapa sampai jadi kayak gini? Tapi apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Fitnah yang dilemparkan kepada Aji membuat Aji mati masuk di dalam sumur. Fitnah yang sangat kejam sekali. Ketika Puput mendengar apa yang terjadi kepada abangnya, "Aku di sini marah, Bang." Dia cerita sama saya. "Aku marah dan aku meminta si Mbah mengantarkan aku pergi ke rumah orang yang menuduh Bang Aji mencuri." Tapi Mbah mengatakan, "Sudahlah, Put. Kejadian yang sudah lama itu takdir. Ajal abangmu sudah ditentukan di situ. Kejadian itu sudah lama sekali terjadi dan orang yang menuduh abangmu mencuri itu pun sudah meninggal dunia. Udahlah, kamu ikhlasin saja." Puput di sini mengatakan, "Tolong, Mbah, sampaikan kepada keluarga orang yang menuduh abangku mencuri berapa aku harus ganti rugi. Berapa harus ganti rugi untuk mereka bisa membalas fitnah yang sudah dijatuhkan kepada abangku Aji." Nah, jadi setelah Puput ini tahu kalau Bang Aji yang sangat baik ini sudah meninggal dunia, Puput di sini diminta diantarkan ke makamnya si Bang Aji. Ternyata makamnya si Aji ini tidak dimakamkan di dekat ibu dan bapaknya, tidak. Makamnya Aji itu ada di samping rumah. Di samping rumah tempat mereka kecil dulu. Memang ketika Puput melihat rumah itu, di sebelah kanan itu memang terlihat seperti ada dua batu nisan, tapi tanahnya itu datar, seperti kuburan udah lama dan tidak terurus. Simbah mengatakan itu adalah makam abangmu Aji. Dan pada hari itu Puput di sini sudah tahu kehidupan yang sebenarnya yang telah beliau alami, namun beliau tidak ingat dengan kejadian itu. Beliau sudah tahu jati dirinya di mana tempat dia dilahirkan, dan di mana tempat yang banyak sekali kenangan hidup yang terjadi. Orang-orang terkasih, orang-orang yang sangat menyayangi Puput ada di sana dan dimakamkan di sana. Tinggal satu orang yang belum bertemu dengan Puput, yaitu Mbak Sri. Si Mbah di sini mengantarkan Puput ke rumah si Mbak Sri yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumahnya si Mbah. Di sore hari pada hari itu, si Puput berjalan dengan si Mbah menuju ke rumah si Mbak Sri. Dari jauh si Mbah sudah mengatakan, "Put, tuh kamu lihat tuh, wanita yang tengah menggendong anak kecil. Itu Mbakmu Sri. Kamu gak mungkin ingat, dan Sri pun gak mungkin kenal dengan kamu. Nanti kalau dekat dengan si Sri, kamu jangan ngaku dulu kalau kamu Puput. Kamu jangan bilang dulu kalau Sri itu mbakmu. Mbak mau ngerjain si Sri." Nah, lantas di sini mereka berjalan berdua berdekatan, dan
Ketika sudah sampai di rumah si Sri, rumah yang sederhana sekali, menandakan kehidupan Mbak Sri, kehidupannya layaknya seperti orang kampung disitulah. Kehidupannya tidak berkecukupan, tapi bisalah untuk hidup sehari-hari. Dari pakaiannya terlihat, Puput bilang, si Mbah mengatakan kepada si Mbak Sri, Sri, anakmu sakit yo. Aku dengar anakmu sakit. Enggak, Mbah, anakku sehat. Tadi suamimu bilang anakmu demam panas. Sini, aku bawa ini dokter buat periksa anakmu. Nah, ketika si Mbah bilang dokter, otomatis di sini Mbak Sri menunjukkan pandangannya, menunjukkan perhatiannya kepada si Puput. Puput yang berpenampilan rapi meyakinkan kalau Puput ini seorang dokter, dan Mbak Sri pun di sini tersipu malu, karena si Mbah ini sudah mendatangkan seorang dokter untuk memeriksa anaknya, dan si Sri pun di sini mendekati si Puput. Ketika sudah dekat, Mbah mengatakan, kalau aku ingat-ingat, anak yang kamu gendong ini mengingatkan aku dengan adikmu dulu, Puput. Kamu ingat nggak, Sri? Adikmu Puput. Mbah, ngingatin dengan masa lalu. Mungkin Puput sekarang udah entah ada di mana, Mbah. Aku juga ingat-ingat dikit lah dengan masa kecilnya si Puput. Masa iya kamu lupa dengan adikmu si Puput? Kamu yakin gak kalau adikmu sekarang sudah hidupnya senang? Insya Allah, Mbah, mudah-mudahan kehidupannya lebih baik dari kita. Puput ini udah gak bisa lagi menahan emosinya, jatuh sujud di hadapan si Mbak Sri. Mbak Sri kaget loh. Kenapa? Mbak, bangun Mbak. Sambil menggendong anaknya, si Mbak Sri ini merangkul Puput berdiri, dan ketika Puput berdiri, dia langsung meluk Mbak Sri. Aku Puput, aku adikmu, Mbak. Nah, si Mbah pun di sini nggak bisa menahan haru, pecah tangis di antara mereka bertiga. Walaupun mereka sudah berpisah puluhan tahun, doa seorang kakak itu tidak ada yang buruk untuk seorang adik. Terdengar jelas di telinga Puput ketika Mbah bertanya, kira-kira gimana keadaan Puput sekarang? Puput mendengar dengan telinganya sendiri, dan di depan matanya Mbak Sri mengatakan, insya Allah Mbak, keadaannya pasti akan lebih baik dari kita. Allah di sini menunjukkan sebuah keajaiban. Wanita yang berdiri di hadapan Mbak Sri, yang terlihat layaknya seorang dokter, ternyata adalah orang yang sedang mereka bicarakan. Setelah pertemuan pada hari itu, Puput di sini sebenarnya ingin mengajak si Mbak Sri keluar dari kampung itu untuk ikut Puput, karena si Puput ini beliau sudah bekerja, dan istilahnya Puput ini sudah mapan lah dengan keadaan ekonomi dari keluarga angkatnya, dan keluarga angkatnya pun gak bakal keberatan kalau Puput mengajak si Mbak Sri tinggal bersama mereka, dan nanti Mbak Sri ini istilahnya bisa bantu-bantu Puput, atau mereka bisa kerjasama lah untuk kerjasama membangun kehidupan di masa depan. Tapi di sini Mbak Sri dengan lembut mengatakan kepada Puput, Dek, sudahlah, kehidupanku sudah di sini. Kalau aku ikut kamu meninggalkan kampung ini, siapa nanti yang akan menjaga makam bapak, makam ibu, dan makam Bang Haji? Lagi-lagi di sini ketika menyebut nama Haji, tangis mereka pecah. Mereka di sini saling bertukar cerita. Mbak, aku dengar cerita dari Mbah, si Bang Haji kayak gini, dan si Mbak Sri pun juga mengatakan, aku nggak nyangka
Nggak nyangka orang sebaik Bang Aji itu bisa pergi duluan, nyusul bapak, nyusul ibu. Dan aku masih ingat, Dek, Bang Aji selalu mengatakan kepadaku, "Bang, bapak mana Bang? Ibu mana Bang?" Bang Aji mengatakan, "Kamu jangan tanya bapak sama ibu lagi. Bapak sama ibu sudah pergi, dijemput sama Gusti Allah." Dan aku nggak percaya kalau Bang Aji juga sudah pergi dijemput sama Gusti Allah. Mereka di situ saling mengingatkan, mereka saling berjanjilah untuk menjaga satu sama lain, saling mendoakan walaupun mereka terpisah jarak dan waktu. Singkat cerita di sini, sahabat kita Puput mengatakan hari itu bukan hari terakhir beliau berkunjung ke kampung itu. Setelah pertemuan hari itu, setelah jelas keadaannya gimana, walaupun nggak rutin karena jarak dan waktu karena rutinitas pekerjaan yang dilakukan sahabat kita Puput, 1 tahun tuh paling tidaknya 3 kali atau 2 kali lah. Di momen Idul Fitri dan Idul Adha pasti Puput datang ke sana untuk menyambangi Mbak Sri dan si Empah. Dan di tahun 2022, di saat ketika Puput mengirimkan kisah ini, Mbah yang ada dalam cerita ini sudah meninggal dunia. Sudah lama meninggal dunia. Dan Mbak Sri kehidupannya masih tinggal di kampung itu sesuai janji. Beliau menjaga makan ibu dan bapak dan Bang Aji. Nah, itulah kisah yang dapat saya bagikan untuk sahabat-sahabat semua di segmen sebuah kisah misteri di balik kehidupan. Karena di kehidupan ini sahabat-sahabat banyak sekali misteri yang terjadi di kehidupan Puput. Itu adalah sebuah misteri dari ilahi. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kehidupan manusia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak tahu bagaimana cara kita melalui hidup ini, menjalani waktu yang terus berputar, itu nggak tahu kemana. Jadi jangan kita menilai orang dari kulitnya, jangan kita menilai orang dari masa kecilnya, karena takdir itu tidak dapat dilihat dari suratan tangan. Dari guratan tangan ini tidak dapat dilihat. Takdir itu tidak tersurat dan tidak tersirat. Takdir itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan ragu dengan takdir yang akan kita tuju, karena itu sudah pasti. Pasti, takdir itu pasti. Namun kita tidak tahu titik pastinya, kita ketemu di mana tidak tahu. Sesuai dengan apa yang kita jalankan, keyakinan yang kita jalankan, Allah akan memberikan jalannya. Nah, kehidupan yang dijalani oleh Puput ini adalah sebuah misteri yang mana beliau baru tahu apa yang terjadi di kehidupan dulu di usianya yang ke-21 tahun, di usianya yang sudah dewasa. Dan beliau menganggap dari kecil sampai usianya 21 tahun, Puput menganggap hidupnya sangat sempurna sekali. Dengan memiliki kedua orang tua yang berkehidupan cukup, mapan, dapat menyekolahkan, dapat memberikan makan yang enak-enak, dapat memfasilitasi Puput, dia anggap itu adalah sebuah kesempurnaan. Tapi di balik kesempurnaan yang dilihat dan dialami oleh Puput, ternyata ada misteri yang tersembunyi. Itulah sebuah misteri di balik kehidupan. Segmen ini akan berkelanjutan karena beberapa cerita yang masuk ke email sebuah kisah misteri tentang misteri kehidupan masih ada dan masih akan saya ungkap, akan saya bagikan untuk sahabat-sahabat sebuah kisah misteri. Semoga perjalanan hidup dari sahabat kita Puput bisa kita ambil hikmah dan pelajaran, dan
kisah hidup dari almarhum Aji. Itu menjadi motivasi kita, menguatkan kita, menyadarkan kita bahwa keluarga adalah kekuatan. Di sini juga saya ingin mengatakan kepada sahabat-sahabat dan mengingatkan kepada diri saya sendiri. Untuk kita yang masih memiliki ayah, masih memiliki ibu, masih memiliki keluarga lengkap, jagalah keutuhan, keharmonisan keluarga tersebut. Jangan terpecah dengan ego, jangan terpecah dengan keangkuhan. Rangkullah keluarga kita. Contohnya Aji, yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu, berperan menjadi sosok bapak, berperan menjadi sosok ibu, dan berperan menjadi sosok abang. Kehidupannya di bawah rata-rata dan kematiannya diliputi dengan sebuah fitnah. Karena apa? Fitnah yang ditujukan warga kepada Aji karena apa? Karena latar belakang kehidupannya yang tidak punya apa-apa. Dengan gampang warga menuduh Aji sebagai maling karena warga beranggapan Aji tidak punya apa-apa. Maling adalah jalan untuk menghidupi adik-adiknya. Tidak semua orang susah melakukan hal tersebut. Perbuatan mencuri itu bukan didasari dengan kemiskinan, tapi itu adalah tindakan yang sudah dipengaruhi oleh nafsu setan. Jika kehidupan kita dipenuhi dengan nafsu dunia, apapun caranya, apapun jalannya akan kita halalkan untuk mendapatkan sesuatu. Itulah yang namanya nafsu duniawi. Jauhkanlah kita dari nafsu tersebut. Apa yang kita dapat sekarang itu adalah rezeki yang Allah tentukan. Syukuri, nikmati, karena banyak orang-orang yang di luar sana yang lebih tidak beruntung dari kita. Banyak sahabat-sahabat. Mungkin itulah sedikit rangkuman cerita yang dapat saya bagikan untuk sahabat-sahabat semua dan untuk pribadi mengingatkan saya sendiri. Mengingatkan saya sendiri untuk tidak lupa akan tipu daya dari kehidupan ini. Itulah sebuah kisah misteri kehidupan. Semoga sahabat dapat menerima cerita ini dan dapat mengambil sedikit hikmah dan pelajaran. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah sebut, salah ucap dalam penyampaian video ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri.